Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Welcome back to our English class with me, Ma'am Yunita. Well students, today we are going to learn our first topic in this semester. Jadi hari ini kita belajar topik pertama kita semester ini. What is our topic today? Now I give you some description. Miss kasih you gambaran. Have you ever heard about the word what can I do for you? You pernah nggak dengar kalimat what can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? What apa? What can apa yang bisa? What can I do? Saya lakukan. What can I do? Apa yang bisa saya lakukan for you, untukmu? What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Have you ever heard about this word? Kira-kira kapan kita menggunakan kalimat ini? Good job. To offer help or service to someone. Untuk menawarkan bantuan kepada seseorang. So, offering help and service means that offering menawarkan, help bantuan, service jasa. Offering help or service menawarkan bantuan atau jasa. So today we are going to learn about offering help and service, menawarkan bantuan dan jasa, and the responses dan responnya. For more explanation to make you understand about our topic, jadi supaya you lebih paham tentang topik kita hari ini about offering help and service, you watch the following video. Jadi ada video setelah ini, you silakan you tonton, you simak baik-baik, and after this I will give you some exercise. Check it out. To offer means to give something to someone, either physical or abstract. So offering help or service means to give help or service to someone. Singkatnya, offering help or service itu berarti menawarkan bantuan atau jasa kepada seseorang. Nah, biasanya tawaran yang kita berikan dilakukan setelah melihat orang tersebut terlihat butuh bantuan. Misalnya, sebagai orang yang baik, kamu nggak akan mungkin kan ngebiarin aja saat melihat ada orang yang kebingungan atau tersesat misalnya di sekitar kalian. Nah, pertanyaannya adalah gimana ya cara mengucapkannya atau cara membuat kalimatnya dalam bahasa Inggris? Nah, kita akan belajar semuanya, oke? Jadi untuk membuat kalimat bahasa Inggris to offer help or service, teman-teman bisa lihat polanya dalam tabel berikut ini ya. Oke, udah tahu ya, udah kelihatan ya tabelnya. Oke, so in this table we can see that di tabel ini kita bisa lihat bahwa ada beberapa ekspresi yang bisa teman-teman pakai. Kemudian di sebelah tengah tuh ada contohnya, kemudian bagaimana meresponsnya. Oke. Biasanya ketika teman-teman ingin menawarkan bantuan atau menawarkan servis atau jasa kepada orang lain, biasanya atau yang paling umum dipakai adalah penggunaan modal may dan can. Biasanya menggunakan kata may I atau can I. Contoh nih, that box must be so heavy to lift. May I help you? Katanya gitu. Kotak itu kelihatan berat ya katanya untuk diangkat. Bolehkah aku bantu kamu? Nah, itu adalah satu cara sederhana untuk menawarkan bantuan. Oke? Atau teman-teman boleh menggunakan kata can I. What are you looking for, sir? Can I help you? Bapak lagi cari apa? Bisa saya bantu? Gitu. Oke, biasa kan teman-teman pakai itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam bahasa Inggris seperti itu. Atau yang umum juga dipakai adalah menggunakan kata what can I do for you. Misal, it looks like you are so busy today. What can I do for you? Kamu kelihatannya sibuk banget ya hari ini. Ada yang bisa aku lakuin buat kamu? Katanya gitu. Kemudian boleh menggunakan kalimat how if atau what if. Itu sama aja ya. Misalkan how if I. Lihat kalimatnya. You look so confused with this work. How if I help you to finish it? Kamu kayaknya bingung deh ngerjain tugas ini. Gimana kalau aku bantuin kamu menyelesaikannya? Baik ya? Oke, atau menggunakan kata what if. Contoh. The assignment from the teacher is very difficult to finish. You look so confused.
What if I help you with assignment? Tugas dari guru ini kayaknya sulit banget ya diselesain. Kamu kelihatan bingung banget. What if I, gimana jika aku bantuin kamu untuk ngerjain tugas ini atau bantuin kamu dalam tugas ini gitu. Nah teman-teman boleh meresponsnya ya. Kalau misalkan ada kamu di posisi ada orang yang menawarkan diri ngebantuin kalian, kalian bisa meresponnya seperti ini, boleh nerima atau boleh menolak atau decline. Kalau misalkan teman-teman menerima, teman-teman boleh pakai kata-kata seperti yes please, iya makasih banget, atau thank you, it's very kind of you, makasih banyak, baik banget deh kamu gitu ya. Atau I really appreciate it, aku appreciate itu, menghargai banget deh bantuan kamu gitu. Atau kalau misalkan teman-teman nggak mau dibantu, merasa bisa ngerjain sendiri, teman-teman bisa gunain ungkapan seperti ini. It's okay, I can do it myself. Nggak apa-apa deh, aku bisa ngelakuin itu sendiri. Atau bisa juga teman-teman bilang no, thank you, enggak, makasih ya gitu. Atau don't worry, I can handle it. Udah nggak usah khawatir, aku bisa handle-nya atau menanganinya gitu. Nah itu adalah pola atau ekspresi-ekspresi yang dapat teman-teman pakai ketika menawarkan jasa atau ketika teman-teman merespon sebuah tawaran kepada teman-teman. Oke. Nah, setelah melihat polanya, teman-teman sekarang lihat sebuah percakapan ya. Ini ada sebuah percakapan tentang offering help and service. Aku pengen kalian menemukan ungkapan tersebut ada dalam percakapan ini yang bagaimana ya. Oke, simak terus percakapannya. Bukan simak terus, simak percakapannya ya sampai selesai. Hi, Jane. Hello, David. You look so busy today. Yes. My extended family is going to have a surprise party for my grandma next week. Wow, that sounds great. How old is she? She will be 75 next Saturday. Really? I didn't know that she was that old. I thought that she was still around 60 or something. You know, she looks much younger. Thanks. What if I help you with the preparation? Oh, it's very kind of you. But I am going to do it with my sister. Thanks for the offer. Okay, no problem. We learn about offering help and service. Kita belajar tentang offering help and service. It means that in bahasa Indonesia menawarkan bantuan atau jasa. Okay. There are some expression that we can use to offer help and service to someone. Jadi, ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan dalam menawarkan bantuan dan jasa kepada seseorang. In this video, you learn several expression. Jadi, di dalam video ini, you mendengar tadi ada beberapa ekspresi untuk menawarkan bantuan dan jasa. First is, may I. May I help you? Bolehkah saya menolongmu? May I carry this book? Bolehkah saya membawa buku ini? May I take some water for you? Bolehkah saya mengambilkan air untukmu? So the first expression is may I. The second is can I. Bisakah saya? Can I help you? Bisakah saya membantumu? Can I take the water for you? Bisakah saya mengambilkan air untukmu? Can I carry this book? Bisakah saya membawakan buku ini? That is the second. The third is what can I do for you? What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? What can I do for you? Maybe this is common. Ya, ini sudah biasa. Next, how if I? Bagaimana kalau saya? Same like what if I? How if I? What if I? Bagaimana kalau saya? Bagaimana jika saya? How if I help you? Bagaimana jika saya menolongmu? What if I help you? Bagaimana jika saya menolongmu? How if I carry this book? Bagaimana kalau saya membawa buku ini? What if I carry this book? Bagaimana jika saya membawakan buku ini? And then how to respond this expression? There are two ways how to respond. The first is accepting and the second is rejecting or refusing. Accepting, it means that menerima. Rejecting or refusing is menolak.
Jadi penjelasan yang lebih detail tadi sudah dijelaskan di dalam video yang you tonton. Well students, after listening to the explanation of our material today, I will give you some exercise. Jadi latihannya nanti Miss kirim linknya melalui WA group, and you kerjakan latihannya, you kirim paling lambat besok hari Jumat jam 12 malam. Jadi batas waktunya jam 12 malam besok ya, hari Jumat. Okay, that's all for today. Thank you for your attention and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.